Selamat sore Pak Fitriadi, apakah sudah lengkap teman-temannya? Izin Pak, belum, masih 3 orang Pak. Oke, kita tunggu ya sebentar lagi kalau gitu. Ya Pak, lagi kami info ini Pak. Coba di ping Pak saya biar saya tampilkan nanti untuk slide-nya karena terlalu banyak WA jadi Oke oke Pak, saya mana nomor Bapak. siap Pak. Siap, makasih. Jangan apa ribut malu nanti. Nggak ada yang ribut kok Kak Eva nih. Enggak bang, maksudnya ini di sini ada yang ribut. Bang Fitriadi semangat kayak mau presentasi nih. Bukan sama Bang, Don ini Bang. Agak-agak gimana gitu ya. Pemacara ya Bang? Ya, acara. Ini Pak ini potong dua dulu di satu. Jadi aku minta tolong ngejebolin itu. Bisa kan? Bisa. Jadi siap. Udah. Dari sini berarti dijebol Pak. Dari mana Pak dijebol belakang? Iya. Iya. Aja Bapak ini. Sama. Ini aku mau jam 7 mau ngajar Pak. Apa lu lambung sini lambung? Kerjaan gua juga ngajar. Kurang ada pendapatan. Ini udah sama orang rumah Pak honornya. Pak buat sesuai tadi itu. Oke, Mbak. Gimana? Sudah lengkap? Siapa? Ah, Sementara masih 3 juga ini Pak. ya nggak masalah siapa saja nih. Siapa yang belum hadir? Udah nambah Bang. Anissa ini Pak. Kemudian Nabila Pak. Siapa aja Pak? Yang belum masuk Pak. Hmm, Anissa ini, hmm. kemudian Reno, Reno, Nita. kemudian si Nabila Pak. Oh, biasa rajin.
Sudah di chat? Sudah, Pak. Belum Udah, ada Pak. Udah belum ada Nita kontak, Pak. Kak Nita gimana? Udah Nabila udah Nita telepon, Bang. Oh, Nggak diangkat. Heeh. si Ica gimana, Kak? Ica belum, Bang. Bentar ya, Bang. Oke, Kak. Putri Nabila mana nih Bang? Kelompok kami itu Putri Nabila Bang. Nabila yang anak ini, Bang. Anak tasbih, Bang Jul. Oh, anak tasbih. Oh, Asifa ya. Asifa. Iya, Oh ya, Nabila siap Bang. Asli. Siap. Bibit Pak, semuanya itu Pak. Nggak apa. Halo, John. Kamu lagi di mana, John? Nah, coba telepon si apa si Dinan, John. Mati nih aku wilayah abang. Telepon PLN dulu itu. Oke, waktu sudah. Kalau apa kita mulakan aja. Nanti sambil berjalan temannya yang 3 lagi menyusul. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alhamdulillah, Pak. jadi mohon maaf yang pertama pada hari Sabtu semalam saya tidak bisa mengajar dikarenakan sebenarnya suara saya lagi hilang. Jadi baru ini bisa keluar untuk suaranya alias batuk. Nah, pada hari ini kita kembali untuk presentasi daripada jurnal yang akan disampaikan oleh kelompoknya Pak Fitriadi, Pak Reno, Nabila, Bu Evani, Anissa, sama Nita dengan judulnya Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pak Fitriadi dan teman-teman untuk memulaikan pemaparan dari hasil jurnalnya. Silakan, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahendra Maskur, tenaga, dan teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 ingin membacakan jurnal sanksi pidana pembunuhan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Adapun kami kelompok 3 terdiri dari Fitriadi, NM 2316000004, kemudian Reno Febria Sandi, NPM 23000243,
Kemudian Nabila Asifah NPM 2316000131, Evani Tresia Baringbing NPM 2316000194, kemudian Anissa Aini NPM 2316000050, dan Nita Yulinda Marpaung NPM 23160047. Abstrak, artikel ini menjelaskan bahwa dalam undang-undang pidana atau KUHP. Izin Pak Fitriadi, apakah sama dengan yang lain untuk suara Pak Fitriadi terdengar kecil? Ya Pak, ya agak kecil Pak. Agak Ah, Iya dibesarkan Pak, terdengar 10 dikit Pak. kecil. Baik, Pak. Artikel ini menjelaskan ah, bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diberikan sanksi yang cukup berat. Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan atau doxleg adalah yaitu menghilangkan jiwa seseorang yang berlaku di Indonesia pada buku kedua. hilang lagi Pak suaranya. Sedang mati lampu di sini Pak, kondisi Pak, jadi agak terganggu jaringan Pak. Kalau dia agak jauh sedikit suaranya jelas, tapi kalau Bapak dekat kali hilang dia lama-lama. Ah, Oke Pak. Bab ya, silakan 12 lanjut. diatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang ditempatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 330 KUHP. Sanksi pidana yang diberikan pada kasus pembunuhan bermacam-macam dan tergantung pada pasal-pasal yang telah dilanggar dalam kitab undang-undang pidana. Dapat pidana penjara tahun, 20 tahun atau seumur hidup, dan bahkan juga dapat hukuman mati. Tujuan usaha menegakkan hukum akan satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pembatasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran undang-undang yang menjadi hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum apabila bukan sesuai dengan dasar konstitusi negara dan bangsa. Hilang Pak suara Pak Fitriadi, mohon maaf Pak. Oh iya Pak. Maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Benar Pak? Coba Pak dilanjutkan lagi Pak. Diulang ya Pak? Nggak usah, lanjut aja. Oke. Cuma- Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentu harus memiliki hukum nasional sendiri. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional. Bangsa Indonesia mengambil dari 3 sistem hukum. 3 sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam, dan teks barat. Memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur hukum, di antara unsur-unsur hukum yang satu dengan yang lain, sehingga saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling mengisi. Oleh karenanya, membicarakan satu bidang subsistem Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Unsur hukum seperti satu organ yang tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan pada
akan bersalah sebelum adanya keputusan hakim dari tim yang bersifat tetap. Saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih di bawah menjaga supremasi hukum. Tuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak berkawan. Tuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan orang meninggal dunia. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh motif, misalnya pembunuhan, diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan Nggak usah pakai karet. tindak pidana pembunuhan di dalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau driven second head driven adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab 1922 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan atau bokslek, yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata Mohon izin Pak Fitriadi, perangkat yang digunakan handphone atau PC, komputer, laptop? laptop ini, Pak. Laptop ya? Oh, Iya. berarti ada kendala berarti di speakernya laptopnya, karena kalau bicara sebentar dia dengar, tapi begitu lama makin lama makin hilang suaranya. Oh iya, Pak. Nah, Ini agak percaya, Pak. sepertinya laptopnya Oke, ada Pak. kendala. Kalau ada handsfree, coba dipakai handsfree kalau memang bisa dikonekkan. Nggak terkonek, Pak, kalau pakai handsfree, Pak. Oh iya ya. Oke oke oke. Lanjut lanjut Pak. Oke, Pak. Pelan-pelan. Sekali lagi nanti saya lempar, Pak, ke kawan. Oke, Pak. Izin, Pak. Iya. Pembunuhan dalam KUHP. Kejahatan pembunuhan di dalam KUHP termasuk tindak pidana material, yakni untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pertama berdasarkan kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau dolus misdriven. Kejahatan ini diatur bab 19 KUHP pasal 38 sampai dengan pasal 350. Kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja atau misdriven. Tindak pidana ini bab 21 KUHP pasal 359. Tindak pembunuhan yang disengaja dibagi menjadi satu, pembunuhan biasa atau bokslek, merupakan suatu pembunuhan dalam pokok sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 38 KUHP dengan unsur-unsurnya, menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Hilangnya jiwa orang lain merupakan akibat perbuatan yang
Oke, coba dilanjutkan oleh temannya yang lain. Silakan. Ya, saya persilakan kepada Kak Yunita Marpau. Kak Yunita Marpau, silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Kepada Kak Nita Yulinda Marpau. Kayaknya Kak Nita nggak ada, Bang. Udah lanjut Nabila. Jadi hanya berdua saja. Nabila Syifa udah hadir, lanjut Nabila yang kedua itu tadi. Izin Pak melanjutkan Pak Fitriadi. Ya, silakan. A. Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut serta dari hukuman, atau B. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya. 3. Pembunuhan yang direncanakan atau murder, yakni pembunuhan dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang menghilangkan nyawa orang. Pembunuhan berencana adalah bentuk pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menurut pasal tersebut, perbuatan ini tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 4. Pembunuhan anak atau kinderdoglag yang terdapat di dalam rumusan pasal 341 KUHP, yakni seorang ibu yang dengan sengaja tidak direncanakan lebih dahulu membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. 5. Pembunuhan atas permintaan si korban yang diatur di dalam pasal 344 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah menghilangkan jiwa orang dilakukan atas permintaan orang itu. Permintaan harus sungguh-sungguh. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Pembunuhan 6. Pembunuhan diri diatur di dalam pasal 345 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut terdapat 3 macam, yaitu A. Membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan diri. B. Membantu atau menolong lain dalam pembunuhan diri. C. Memberikan atau menyediakan ikhtiar atau daya upaya atau alat-alat kepada orang untuk melakukan pembunuhan diri. Untuk berlakunya pasal 345 KUHP itu membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukan. Artinya orangnya sampai mati, karena apabila tidak sampai terjadi kematian, maka yang melakukan pembujukan atau membantu atau memberikan ikhtiar untuk bunuh diri itu dapat dituntut atas dasar mencoba. 7. Menggugurkan kandungan atau abortus diatur di dalam pasal 346 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah perempuan menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya, menyuruh orang lain menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya dengan sengaja menyebabkan mati
artinya kandungan berarti membunuh kandungan dalam badan ibunya. Menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan merupakan perbuatan yang tidak mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya. Tidak dipersoalkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat daripada pengguguran tersebut. Pengguguran itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup. 20 selain pasal 346 KUHP yang mengatur tentang abortus. Pak, Ya. tadi saya belum baca. Yang juga pasal 347 KUHP yang merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh orang lain tidak dengan persetujuan si ibu. Pasal 348 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetujuan si ibu, sedangkan pasal 349 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh seorang dokter, bidan, dukun beranak, atau ahli obat-obatan. Sanksi pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun sanksi dari tindakan pidana pembunuhan berdasarkan Undang-Undang KUHP adalah sebagai berikut. 1. Sanksi tindakan pembunuhan yang sengaja. 1. Pembunuhan biasa, pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Pada pembunuhan biasa ini pelaksanaan haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana. Pada pembunuhan biasa ini pada pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini disebutkan bahwa paling lama, jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari 15 tahun penjara. 2. Pembunuhan dengan pemberatan. Pasal 337 berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana bila tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pada pembunuhan, pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Karena terdapat 2 tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka orang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang melaksanakan pembunuhan tersebut. Sedangkan bagi orang lain yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggung jawab atas tindak pidana lain yang dilakukan saja. Pada kasus pembunuhan yang diatur dalam pasal 337 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Karena dalam perbuatan ini terdapat 2 delik sekaligus. 3. Pembunuhan berencana. Pasal 340 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan
dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya. Yang menjadi dasar beratnya hukum ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini menjadi dua macam, yaitu A. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana, pembunuhan bayi biasa. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 341 berbunyi seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat itu dilahirkan atau tidak lama kemudian diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. B. Pembunuhan bayi berencana. Pasal 342 berbunyi seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 5. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan. Pasal 344 yang berbunyi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Menurut pasal 344 KUHP, ancaman pidana pada pembunuhan atas permintaan korban sendiri adalah pidana penjara paling lama 12 tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan daripada pembunuhan biasa. Pasal 338 KUHP mengingat bahwa inisiatif dari pembunuhan ini dari permintaan korban itu sendiri, bukan dari pelaku, sehingga pelaku sedikit mendapatkan keringanan ancaman pidananya. 6. Membujuk atau membantu agar orang lain bunuh diri. Pasal 345 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan Yang itu perintis juga. atau memberi sarana kepadanya itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Kalau orang itu jadi bunuh diri pada kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 345 KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi pidana ini termasuk yang paling ringan di antara sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa pada umumnya lainnya. Masih muda. Hal ini didasarkan pada subjek atau pelaku tindak pidana tidak secara langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban sendirilah yang membunuh dirinya sendiri. Pelaku hanya sebagai pendorong, menolong, atau memberi sarana dalam perbuatan bunuh diri. Berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana di mana yang dilakukan pembunuhan terhadap korban adalah pelaku sendiri. 7. Pengguguran kandungan. Tindak pidana pengguguran terhadap janin ini berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Dilakukan sendiri. Pengguguran kandungan yang dilakukan sendiri oleh ibunya. Pasal 346 yang berbunyi seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk
suspek itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap wanita yang melakukan tindak pidana ini. KUHP memberikan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun. Ancaman sanksi pidana pada kejahatan ini juga relatif ringan dibandingkan dengan kejahatan terhadap nyawa lainnya. B. Dilakukan oleh orang lain juga dibagi menjadi dua, yaitu A. Atas persetujuan wanita yang mengandung janin, pasal 346 KUHP yang isinya sebagai berikut. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Adapun inisiatif dari dilakukannya kejahatan ini adalah dari wanita yang mengandung janin itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, wanita tersebut telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu gugur atau matinya janin yang ada di kandungannya. B. Tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin, pengguguran kandungan tanpa izin ibunya, pasal 347 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. B. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. C. Matinya kandungan dengan izin perempuan dengan izin perempuan yang mengandung 348 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. B. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. D. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan, pasal 349 yang berbunyi jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 48, maka pidana yang ditentukan pada pasal-pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam nama kejahatan itu dilakukan. 2. Sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja membentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam pasal kejahatan yang akibatnya dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang rumusnya sebagai berikut. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain, pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah pada pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan pada pasal 359 adanya unsur kealpaan. Terhadap kejahatan melanggar pasal 359 KUHP ini ada 2 macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, yaitu berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga merupakan unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang sengaja dengan yang tidak disengaja, sebab dalam pembunuhan yang disengaja tidak ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak dikehendaki timbulnya akibat yang berupa kematian pada orang lain, sedangkan pada pembunuhan disengaja pelaku menghendaki akibat yang terjadi.
Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya yang bernama Nita Yulinda Marpau. Ganti. Nggak ada yang datang berarti, hanya 2 aja. Oh, udah. Ada itu Pak, udah Oke, dilempar silakan. Pak ke Nita Yulinda Silakan itu Pak. Nita. Bilang Bu. Putus-putus suaranya. Kalau bisa cari posisinya Bu Nita. Terputus-putus suaranya Bu. Kak Nita suaranya putus-putus. Jaringan wifi-nya atau internetnya nih. Masih kurang jelas bagus Bu. jaringannya. Untuk menciptakan Ah, udah. siapa? Ah, udah Bu, udah. Yang penting jangan sampai naik loteng, Bu. Putus-putus Pak. Iya, masih putus jaringan Ibu. Ganti ke Nampaknya dilanjutkan oleh Teresnya, Siva Pak. juga nih Pak. Kak Nita ganti dulu ke Kak Epa nih. Ada selain Bu Nita, ganti coba. Ada Baik, Kak saya, Epa nih Pak, Epa nih. Epa nih Nah, Teresia ganti Barimbing. dulu Gimana ke Kak? Bu Evani, silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, Pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan ada gangguan komentar. Tindakan dari penegak hukum apabila kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa untuk menjaga supremasi hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik polisi Republik Indonesia atau Polri. Termaksud di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutannya sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa terhadap hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidik oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara atau umum. Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan jaksa penuntut umum sebagai unsur penegak hukum, di mana sebagai pelaksanaan tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan
pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk. Jaksa penuntut umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin dalam acara pembuktian terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Terdapat berkas perkara pembunuhan berencana ini. Kejaksaan pertama-tama akan menunjuk jaksa penuntut umum untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini. Jaksa penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu perkara pembunuhan berencana mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka. Selain itu, jaksa penuntut umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah didakwakan terhadap kedua tersangka. Alat-alat bukti ini diperoleh dari pihak kepolisian yang disertakan dengan berkas penyidikan. Setelah penyidikan oleh kepolisian selesai, alat-alat bukti ini akan dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi ikut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa pelaku tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana, maka hakim dapat membuktikannya dengan melihat 5 alat bukti yang ditetapkan oleh KUHP, di mana terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP alat bukti yang sah ialah 1. Keterangan saksi. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada bagian keempat bab 11 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 186 KUHP. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akibatnya, jikalau hanya berintik tolak pada penjelasan pasal 186 saja, sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa kepada kita. 3. Surat. Seperti alat bukti keterangan saksi dan ahli, alat bukti surat pun hanya diatur dalam pasal saja, yakni pasal 187 KUHP. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntutkan bagi pembuktian sesuatu hal, sesuatu keadaan. C. Surat keterangan Halo Kak. Putus jaringan sepertinya.
Oke, baik. Sepertinya tinggal sedikit. di persidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud Baik, Bapak Ibu, supaya enak kita untuk diskusi, jadi kita lanjutkan saja dengan tanya jawab karena pada dasarnya masuk dari jurnal dari pemateri sudah tersampaikan untuk alat bukti dia ada 5 saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, untuk itu karena hari ini ada 4 pemateri yang hadir, maka kita berikan 4 pertanyaan kepada masing pada keempat materi. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya kepada pemateri kita yang hadir pada hari ini. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 1 Pak, yang terdiri dari Putri Nabila, Pak Zulkifli, Pak Syafi'i, Pak Andreas, Bu Lorinda, dan Bu Gugun Bina Manik. Ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait dengan pembunuhan berencana. Apakah kasus yang saya tanya ini termasuk bagian pembunuhan berencana apa tidak Pak? Karena ini bisa kita alami juga. Jadi jika kita sebagai pengendara sepeda motor, lalu kita diserang oleh begal, dan kebetulan kita melakukan perlawanan dan menggunakan alat yang seadanya yang ada di sekitar kita, seperti obeng misalnya. Lalu menyebabkan perlawanan dan menghilangkan nyawa si pembegal. Apakah itu termasuk kategori pembunuhan berencana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nanti silakan siapa yang akan menjawabnya. Lanjut. Pertanyaan kedua, mau ditujukan kepada siapa? Boleh. Dan pertanyaan pertama, siapa yang menjawab? Pak Fitriadi, Bu Nabila, Bu Nita, atau Evani? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, baik, Pak Fitri. Silakan pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Hanya 1 pertanyaan ini, nggak ada 3 lagi, nggak ada. Izin Pak, izin bertanya. Silakan Pak. Saya mewakili dari kelompok 5 Pak, izin bertanya. Oke. Eh, jadi gini Pak, kan ibaratnya ada kasus nih. Dia dia ibu-ibu Pak, tapi sedang hamil gitu Pak. Tiba-tiba nendang mobil truk tuh Pak. Jadi yang nendang ini kena pasal yang mana ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, ketika ada seorang ibu-ibu, kemudian ada seseorang yang menendang ibu itu menyebabkan kematian kepada ibu tersebut, apakah masuk kepada tindak pidana pembunuhan atau tidak? Assalamualaikum Pak, izin. Silakan Pak Salam. Saya mencoba bertanya ini Pak. Di pasal 341 tentang seorang ibu takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas anaknya, diancam pidana paling 7 tahun. Jadi semisal Pak, karena keadaan ekonomi suatu keluarga atau seorang ibu melahirkan itu sulit, sehingga tidak dibawa ke rumah sakit.
dibantu oleh seorang, misalnya di kampung oleh seorang dukun bayi, dan pada akhirnya sang bayi meninggal. Apakah dalam hal ini termasuk dalam melanggar pasal 341 itu Pak? Karena tidak di rumah sakit. Terima kasih Pak. Baik, jadi unsur 341 nantinya biar dijelaskan bagaimana yang dikategorikan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya. Nah, apakah seorang ibu yang melahirkan tidak ditolong oleh tenaga medis yang ahli, kemudian meninggal dunia si anaknya, apakah itu termasuk kepada tindak pidana pasal 341 KUHP? Baik, satu lagi pertanyaan berarti ya. Ya, Pak. Nah, satu lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Vina. Izin bertanya dari kelompok 4, perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya, jika misalkan ini kan banyak nih kasusnya di rumah sakit, eh, ada seorang ibu hamil yang sedang mengalami sakit keras, dan di situ ada terdapat dua pilihan antara memilih ibu ataupun janinnya. Dan kalau yang kita tahu itu kan pasti kebanyakan mungkin memilih menyelamatkan ibunya. Nah, apakah dengan kita memilih menyelamatkan ibu itu termasuk percobaan pembunuhan atau bagaimana? Dan satu lagi, jikalau kita memilih menyelamatkan ibunya, namun ketika tindakan itu malah keduanya tidak bisa diselamatkan, itu apakah bisa dijatuhi hukuman pidana atau tidak? Oke. Terima kasih. Pertanyaan keempat, apabila ada seorang ibu yang melahirkan, namun harus ada pilihan apakah memilih si bayi yang akan dilahirkan dengan selamat atau si ibunya. Nah, apabila salah satunya meninggal, apakah tergolong kepada pasal pembunuhan atau bagaimana menurut pendapat dari pemateri? Baik, sudah dicatat pertanyaannya. Silakan para pemateri untuk secara bergantian memilih pertanyaan yang akan dijawab. Baik, Pak. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab yang pertama tentang pertanyaan dari abang kami, Bang Yuda, tentang kasus seseorang yang dibegal oleh pembegal motor, kemudian melakukan pembelaan diri, namun begal tersebut meninggal dunia oleh si pemotor. Dikatakan apakah itu termasuk pidana pembunuhan berencana atau tidak? Dari hemat yang dan dijawab bahwasanya selama pembunuhan itu yang mengorbankan. Izin Pak Fitriadi, suaranya hilang. Oh iya Pak. Jadi emang sepertinya mikrofon di laptopnya Pak yang Iya, Pak. bermasalah. Karena ketika Bapak berbicara lebih dari 2 kata, dia menghilang. Bisa juga setel itu Pak. Tenang Bang Yuda. Jadi menurut hemat kami Pak, pembunuhan yang dilaksanakan atau membela diri saat pemotor itu membegal, dikarenakan membela diri, menurut hemat kami itu tidak ada unsur kesengajaan, namun perbuatannya itu tetap melanggar hukum karena menghilangkan
nyawa orang lain, sehingga bisa tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin hanya itu Pak yang dapat kami jawab Pak. Baik. Jadi sudah bisa ditangkap Pak Yuda. Belum. Siapa? Kalau Oke. banyak kali Kalau putus-putus suaranya Bang. Nanti kok nggak jelas di Japri aja Bang Yuda. Siap-siap Bang. Anggi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Kemudian dijawab dengan Bu Nabila, Bu Nita, sama Bu Evani. Yang mana? Silakan dipilih. Mohon maaf. Oke, silakan. Bisa? Atau dijawab? Pak, karena teman yang lain juga belum bisa menjawab Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 Pak. Kelompok 5 pertanyaan tadi, kasus apabila sebuah mobil menabrak ibu hamil mendapat pidana atau mendapat dipidana atau tidak. Jadi menurut hemat kami menabraknya itu secara sengaja atau tidak. Jika sengaja maka dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Namun jika tidak sengaja maka bisa dimasukkan ke dalam pasal kelalaian. Jadi dalam hal kasus menabrak seseorang bisa dipastikan ada dua hukumnya, yaitu disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja jadi bencana, disengaja ini bisa dimasukkan ke dalam pasal kelalaian. Mungkin saya sampaikan dari pemerintah, mungkin ada rekan yang Nabila dari siang. Walaupun suara Pak Fitri sudah mengecil dia lagi, bagaimana untuk jawabannya tadi si ibu apa tadi yang bertanya ya? Saya lupa. Terima kasih Bang Fitriadi Oh, jawabannya Pak sangat. Anggi ya. Oke, baik. Terima kasih Anggi. Nah, jangan nanya Pak Fitriadi nih mana Three Angels ini, Charlie Angelsnya Pak Fitriadi. Iya. Nita Yulinda, Evani, Asifa, Nabila, mainkan. Jaringannya masih silakan. lama, Bang. Nabila, Kak Nita. Iya, Bang. Jaringannya lelet ini mati aja. Nah, ini udah Tadi Udah yang nggak masuk, pertanyaan Kak. Ini kedua, udah aktif suaranya. udah bisa masuk. Nampaknya masalah Catat lah jaringannya masalah pertanyaannya ilmu tadi, nih, Pak. baru dari kamar Mau dilihat mandi. suaranya. Bisa. Bang Yuda tolong ditolong. Kak Nita. Maaf teman-teman, pertanyaan Ibu tadi itu apa yang tentang aborsi yang anaknya sama ibu,
menyelamatkan anaknya apa ibunya tadi ya? Iya, Bisa diulang Bang. iya, Soalnya macet-macet tadi Bang. Iya, iya. apabila dalam satu proses persalinan ataupun seorang ibu yang ingin menyelamatkan bayinya, nah ketika salah satunya ada yang meninggal dunia, apakah ia melakukan pertolongan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau tidak? Seperti itu. Oh, iya Pak. Kalau itu dia Pak, kan dia mau menyelamatkan anaknya gitu ya Pak. Ya, atau Tapi tidak bisa. Ternyata apakah ibunya atau si anaknya, atau nantinya kedua-duanya malah meninggal dunia gitu dia. Nah, apakah itu masuk pidana pembunuhan atau tidak? tidak Pak. Karena kan kita nggak tahu ya Pak, kan sudah berusaha gitu ya Pak. Tiba-tiba kalau Allah berkehendak lain, ya itu tidak termasuk pembunuhan gitu Pak. Baik. Gimana Bu, apa tadi ya yang nanya? Saya berhubung nggak bawa catatan. Pertanyaan Dari siapa saya tadi Pak jawabannya Fitri Adi? itu Pak. Ah, Pertanyaan kelompok 4 itu tadi, Pak. Izin ya, Bu, siapa? itu kan Bu pembahasannya Gina. dari Ya, agama nih. Kalau dari bidang hukumnya ada nggak penjelasannya Bu? Mohon izin Bu. Iya, iya. Ya. Sebentar ya, Bu. Dia kalau diambil dari pasalnya itu sih kena gitu ya, Bu ya. Jadi ini berkaitan dengan jurnal Bapak Ibu yang berkaitan dengan huruf B-nya. Ya, Pak. Ya kan, halaman 7 dilakukan orang lain juga dibagi ke dalam dua macam. Nah, ini berkaitan dengan yang 7 pengguguran kandungan kan gitu. Jadi terkadang ada tindakan medis, ya kan, pada saat proses persalinan ternyata ya ada sesuatu permasalahan sehingga tim medis mengambil satu tindakan, ya kan, hanya satu pilihan, tidak bisa menyelamatkan dua-duanya. Nah, seperti itu. Apakah hal tersebut bisa masuk kepada tindak pidana atau tidak? Kalaupun masuk tindak pidana, dia yang harus bagaimana unsurnya bisa terpenuhi. Izin menjawab, Pak. Silakan, Nabila. Tidak, karena kejadian tersebut tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang oleh orang lain. Dalam kasus yang Anda sebutkan,
Kematian bayi dan kemudian ibunya mungkin disebabkan oleh faktor-faktor medis atau kecelakaan yang tidak sengaja. Ini lebih cenderung menjadi masalah kesehatan atau kecelakaan yang tragis pada tindakan kriminal. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Masalahnya kabel memang dia dibeli tadi. Hah? Beli orang juga beli keluar. Gak dikasih meter pun gak dikasih kabel. Iya, orang dari saya tadi bilang Iya. Kasihan pula aku nih yang keluar orang beli kabel. Oke, berarti satu pertanyaan lagi biar kita closing. Saya mohon maaf sambil apa, karena lagi masang ada AC di kamar. Baik, tadi satu pertanyaan lagi tentang apa seorang ibu hamil kemudian ditendang oleh seseorang mengakibatkan kandungannya meninggal dunia. Apakah itu termasuk sebuah tindak pidana pembunuhan atau tidak? Bu Eva ini silakan coba bisa jawab. Bentar Pak, lagi cari jawabannya Pak. Baik, sambil berjalan. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Yuda tadi mengenai lebih tepatnya kepada main hakim sendiri kan gitu. Nah, memang banyak perdebatan. Jadi dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, maka harus dilihat dulu unsur pidananya. Nah, ketika unsur pidananya itu terpenuhi, maka dia termasuk sebuah kejahatan pembunuhan misalnya. Tapi kalau tidak, maka dia bukan kategori pembunuhan. Nah, kita lihat di dalam pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, maksudnya di sini timbulnya kehendak niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Nah, jadi ini unsur yang utamanya adalah niat daripada pelaku tersebut. Kan ketika niatnya untuk menghabiskan nyawa orang tersebut, membunuh, maka bisa dikategorikan sebagai pembunuhan. Kan tetapi kalau seandainya dia tidak dengan sengaja, maka masuk kepada tindak pidana lain. Nah, ini jadi perdebatan banyak memang viral kita lihat ada seseorang anak muda ya kalau tidak salah saya pernah membaca dia melawan begal kemudian tanpa sengaja ada obengnya di dalam joknya dia gunakan itu. Nah, kemudian dia melakukan perlawanan. Nah, dalam hal yang seperti ini harus dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan mendesak artinya ketika nyawanya sudah tidak bisa lagi dia ambil langkah alternatif, maka dia bisa untuk membela diri, namanya pembelaan. Dan itu tidak ada sanksi pidananya. Tetapi kalau seandainya dia masih bisa menggunakan alternatif lain, maka dia harus bisa menghindar dari kejahatan tersebut. Kan gitu. Nah, kalau ternyata si pelakunya tidak menggunakan senjata, ya kan, untuk melakukan begalnya ataupun tidak menggunakan senjata tajam, nah atau masih dari jarak jauh kemudian si calon korban tadi itu langsung melakukan pembunuhan, penikaman, maka ini bisa bukan masuk kategori
overma atau keadaan mendesak. Nah, ini berarti adanya tindakan penganiayaan, bukan pembunuhan. Nah, yang dikatakan pembunuhan ini ketika dilakukan perbuatan tersebut, si korbannya meninggal di tempat. Nah, tetapi kalau seandainya dia setelah ditikam kemudian dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakitlah baru meninggal, maka dia bukan kategori pembunuhan. Makanya kita harus melihat dulu unsur daripada tindak pidana. Unsur-unsurnya masuk kepada siapa? Ya kan, apakah pasal 338, 339 atau 351 ayat 3. Karena hampir sama, penganiayaan yang menyebabkan kematian itu hampir sama dia dengan pembunuhan biasa. Sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi yang membedakan adalah lokusnya. Lokus di mana si korban meninggal. Ketika pada saat dilakukan penganiayaan, ditikam ataupun dibunuh, ternyata dia belum meninggal, dan meninggalnya itu berpindah tempat, tidak di lokasi dia melakukan penikaman tersebut, maka itu bisa masuk kepada kategori penganiayaan yang menyebabkan kematian karena sudah berpindah lokusnya. Nah, jadi beda tipis dia antara 338 dengan 351 ayat 3 ini. Ya kan, menganiaya orang lain hingga menyebabkan kematian, yang satu melakukan pembunuhan. Nah, jadi di situ yang paling penting. Nah, ketika memang ketika ada mendesak tadi memungkinkan, ya berarti yang bersangkutan tidak bisa dikenai tindak pidana. Ya kan, ketika kata kuncinya adalah tidak ada langkah lain si yang bersangkutan untuk lari kan gitu, ataupun sudah keadaan tersudut lah, dia sudah dianiaya terlebih dahulu, ya kan, ada perlawanan, itu dia yang paling penting, kata kuncinya ada perlawanan. Nah, kemudian dia luka, si pelaku tadi juga luka, nah itu bisa dia terbebas daripada tindak pidana tersebut. Nah, itu secara garis besarnya. Yang kemudian pertanyaannya yang mengenai yang tindakan medis belum. Apa tadi pertanyaan kedua? Terhadap tindak pidana ketika adanya proses persalinan. Nah, apakah dia masuk kepada tindak pidana pembunuhan atau tidak? Nah, tadi sudah saya kasih kata kuncinya. Dia masuk kepada poin ketujuh daripada temannya. Nah, jadi karena sudah ada undang-undang kesehatan, maka ketika seorang tenaga medis, ini nanti Pak Andres lebih jago. Nah, ketika tenaga medis dalam melakukan proses persalinan atau objin terhadap seorang ibu tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka dia bisa larinya kepada tindak pidana medis, dan gitu, atau kesehatan. Nah, kenapa? Dokter pasti sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasiennya melakukan terlebih dahulu uji ataupun tes, apakah tensinya, kemudian kondisi bayi janinnya di dalam, tekanan darah dan sebagainya. Nah,
ibaratkan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian dia akan berkoordinasi dengan dokter-dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi ini nantinya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu sudah dijelaskan di awal kepada pasien atau keluarganya, ya kan? Nah, yang menjadi kendala adalah ketika memang pada saat pelaksanaan ada tindakan-tindakan medis itu yang tidak dilaluin oleh dokter tersebut. Nah, atau pada saat melakukan operasinya tadi salah menggunakan alat atau salah cara melakukan operasi tadi. Nah, ini bisa menjadi suatu tindak pidana, tetapi dia tidak kepada pembunuhan. Nah, tindak pembunuhan terhadap bayi yang dikategorikan di dalam pasal 346 dan sampai dengan 349 ini adalah karena kemauan daripada si ibu kandungnya. Nah, atau tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Nah, wanita yang mengandung artinya ini ada unsur paksaan. Si wanita itu dipaksa, dibawa, kemudian digugurkan kandungannya. Nah, matinya kandungan dengan izin perempuan. Nah, itu ada persetujuan dan ada tidak persetujuan daripada si wanita tadi. Nah, ini jika seorang dokter bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346 atau membantu melakukan salah satu kejahatan 347 dan 348. Nah, baru ada diancam kejahatannya. Tetapi kalau tindakan medisnya di rumah sakit, ya kan, kemudian pada saat dilihat kondisinya keadaan mendesak, ya kan, datang si ibu ini dengan sudah pendarahan ataupun kondisi lemah, yang oleh dokter tidak ada lagi tindakan lainnya yang bisa menyelamatkan keduanya. Nah, sepanjang tadi saya katakan persyaratan medis tadi, sistematika, tata cara urutan operasi tadi, prosedurnya, SOP-nya sudah dilalui, maka tidak timbul tindak pidana. Tetapi ketika ada salah satu syaratnya, maka dia bisa menjadi tindak pidana, tetapi bukan masuk kategori karena kedokteran sudah ada khusus tindak pidananya, maka dia masuk kepada tindak pidana medis. Nah, seperti itu secara garis besarnya. Kemudian ketika saya ambil alih aja karena waktu sudah 18.29 saya belum sholat maghrib. Nah, ketika seorang ibu hamil kemudian ditendang oleh seseorang, apakah itu masuk kepada tindak pidana pembunuhan atau tidak? Kembali lagi tadi saya sampaikan kepada unsur tindak pidana dulu. Ketika memang si seorang tadi sengaja menendang, ya kan, maka dia bisa masuk kategori tindak pidana pembunuhan. Ya karena benci dia, ya kan, atau karena si laki-laki ini tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dia aniaya sampai meninggal dan itu bisa masuk kategori pembunuhan, tidak Pidana. penganiayaan menjauhkan kematian. Izin, Nah, Ibu nyuruh sholat dulu, Pak. jadi intinya tadi syaratnya hanya dua tadi, ketika lokusnya, dilihat dari lokusnya, meninggalnya di mana. Ketika meninggalnya di tempat, maka dia masuk bisa pembunuhan. Tetapi ketika dia lokus yang berpindah, kematiannya, maka dia bisa masuk kepada kategori penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Nah, seperti itu untuk garis besar. Nanti di hari Sabtu kita closing. Berarti apakah masih ada satu kelompok lagi ya yang belum presentasi? Ya, Ada Pak, kelompok 5 Pak. Ya, baik. Jadi kalau memang bisa kelompok 5 biar kita agak lebih panjang sekalian penutupan. Nah, 5 kurang kita bisa mulai, ya kita bisa mulai dan on time semuanya masuk, ya kan? Jadi tidak terlalu lama.
Baik, Bapak Ibu, saya absen terlebih dahulu. Pak Agung hadir. Ada Pak Agung? Ada Pak Dr. Andreas tadi ada. Hadir, Pak. Oke, Pak Anggi ada. Anissa, ini nggak ada kabar. Hadir, Pak. Oh, udah masuk rupanya. Oke. Brian Petrus Silalahi. Ada Pak Brian. Bu Kori ada. Pak Jul dibantu dilihat Pak Jul. Apakah ada di itunya Pak David Ezra? Kori ada Pak. Kori ada Pak. Ada ya. Oke, baik. Pak David Ezra. Pak DTM. DTM ada tadi Pak, keluar Pak. Dia izin keluar Pak. Oke, baik. Putus. Ya. Pak Rizky Abiyu. Enggak ada ke. Ada Pak Fitri Hadi, ada Pak Polo. Kalau BH ada Pak. Ada. Baik. Bu Grace. Hadir Pak. Oke. Ya Pak, hadir Pak. Ya. Pak. Bu Gugun. Ada Bu Gugun. Hadir Pak. Oke. Pak Joshua Aldon. Tidak ada Pak. Bu Lorinda. Izin Pak. Izin Pak. Apakah sudah sehat? Suami beliau? Belum. Belum Bu. Ya. Masih Masuk rumah sakit. sakit Itu ya? hari ini masuk Pak. Oke. Masuk rumah sakit lagi kita. Oh iya ya. Oke, baik. Mudah-mudahan lah bisa fit. Bu Melda. Hadir, Pak. Baik, terima kasih Pak Rafli Aditya. Ada Pak. Ada? Ada Pak. Ya, Pak Sapi ada. Ada Pak. Nabila Nita ada. Putri Nabila. Ada Pak. Pak Reno apa kabar? Ada? Ada Pak tadi Pak. Hah? Ada masuk tadi Pak. Ada ya. Pak Ronald Tokotoro. Hadir Ada, Pak. Pak. Hadir Baik. Pak. Pak Salam ada. Pak Bu Sefrin. Jeffrey nggak ada Pak. Bu Sheila. Bu Seli Alisa. Ada Pak. Seli Alisa. Jelas ada Pak. Tri Haryanto. Tri nggak ada Pak. Fania Anise. Pania ini tadi ada tapi Dia keluar ada Pak. ya, ya. Vina ada. Windy, Bu Windy. Hadir, Pak. Oh, Pak Windy ya. Oke, sorry. Pak Windy Pak. Pak Jol hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Ya Pak. Ini untuk hari Sabtu kita terakhir untuk perkuliahan. Jadi kelompok 5 kalau bisa lebih awal semuanya bisa hadir. Bisa cepat kita presentasi untuk tutup. Dan kalau ingin kisi-kisi soal ya kita bisa dipercepat untuk hadirnya. Kalau enggak ya enggak Diskusi masalah. ya Pak. Iya. Iya, Pak. Baik, Berarti terima yang kasih. temanya kisi-kisinya dapat Pak ya. Iya. Nanti hari Sabtu kita akan bahas untuk kisi-kisinya. Ya, Baik, terima Pak. kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak.